Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan? Sudah Ibu, jelas. Ya, oke. Jadi kita melanjutkan yang lalu, tapi seperti biasa, apalagi ini banyak yang baru, saya akan mengulas, mengenalkan apa itu SDST, tapi nanti kita akan mempelajari bagaimana membuat model pengawasan ketaatan perusahaan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan. Jadi kan ada yang melanggar, ada yang nurut, ada yang tutup mata, ada yang di bawah tangan, ada yang dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari data si Kementerian Lingkungan Hidup itu pada tahun 97 itu yang proper hanya 85 perusahaan, dan beginilah perjalanannya, ada naik, ada turun. Ini dari tahun sini ini naik ya, ke sini naik terus ya. Ini turun. Di tahun 2017 turun, di tahun 2019 naik. Nah, kalau berpikir sistem tidak sekedar melihat data-data ini, tapi mengapa dia turun di sini, mengapa dia naik, mengapa dia ini, bisa jadi kadang-kadang karena bukan karena jumlah perusahaannya, karena kriterianya berbeda. Seperti kalau Ibu lihat tentang produksi padi atau luas lahan untuk penanaman lahan pertanian itu ada berbeda karena terus pakai satelit yang berbeda. Nah, itu yang sering saya ingatkan, nggak masalah kalau datanya berbeda karena kita sebetulnya ingin melihat dia trennya naik atau turun. Makanya nanti kalau sudah penelitian kayak Mbak Bonita itu banyak pakai rata-rata, pakai relatif. Karena yang menentukan itu dia naik atau turun. Kalau sistemnya berbeda, ya pasti berbeda angkanya. Tapi kan kondisinya adalah yang itu lagi di tahun itu ya sawahnya ya itu, ini ya itu. Tapi kalau cara ngitung metode A begini, cara B hasilnya segini. Jadi, tapi kalau kenaikannya, kalau kita ngomong relatif, pasti relatifnya sama. Paham? Iya. Baik. Dan nanti hasilnya seperti awal tadi, apa yang ingin saya, atau persoalannya adalah bagaimana kita mengamati keberhasilan dari pengawasan tadi, perusahaan yang taat, tidak taat. Dari tahun ke tahun dia naik atau turun. Nah, ini yang sering saya ingatkan, kalau keberhasilan itu adalah dari tingkat keberhasilannya, jadi bukan jumlahnya. Awas, misalnya pengangguran. Tadinya turun, Bu, dari 2 juta penduduk yang nganggur, sekarang jadi cuma atau kebalik. Misalnya sekarang tenaga kerja yang terserap, yang baru, lapangan kerja baru yang tadinya 10.000 misalnya jadi 15.000. Tapi kalau waktu 10.000 yang nyari pekerjaan itu 20.000 kan 50% tertampung. Tapi pada saat 15.000 sudah 100.000, berarti turun 15%, ngerti? Jadi harus dari percentage atau tingkatnya. Jadi kalau ini juga keberhasilan, artinya berapa yang berhasil diawasi terhadap berapa yang perlu diawasi, total yang perlu diawasi. Karena kan ada perusahaan baru. Jadi harus berpikir dinamis itu di situ. Karena perusahaannya nggak tetap. Ada yang baru masuk, ada yang belum diawasi, jadi nyampur. Kita nggak bisa bilang, contoh aja saat ini, yang hadir sekarang ada yang sudah sering ikut, ada yang baru ikut. Kan nyampur. Nggak bisa saya nanti tingkat keberhasilannya terhadap kalau yang lama, nah itu beda lagi. Kan terhadap total yang sekarang ada, jadi makin paham atau nggak makin paham. Kalau misalnya minggu lalu itu sudah 20% katakan paham, minggu ini padahal 20% itu waktu itu ada 20 orang misalnya. Tapi minggu ini karena yang ikut cuma 20, kalau 20% kan 4 orang. Kan beda lagi. Jadi itu pemahaman dari yang perlu diwaspadai. Tadi jangan angka. Dan pertemuan ini sudah sejak Juli yang lalu, gratis, tujuannya adalah itu CR cara berpikir dengan sistem thinking dan sistem dynamic. Dan jangan dibayangkan ini hanya untuk penelitian.
untuk ini, tapi bagus untuk dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kalau di luar negeri itu diajarin sejak TK, sehingga anak di sana yang kita sering bilang lebih kritis. Dia mau berpikir, kalau saya begini, apa ya dampaknya ke orang lain yang saya ajak bicara? Bagaimana ya terhadap pengaruhnya. Jadi dia sudah di dalam otaknya atau model mentalnya itu selalu berpikir sebab akibat. Paham sampai di sini? Halo. Jadi Paham, kita yang di Bu. sini itu belajar berpikir gitu loh. Jadi melakukan satu tindakan apapun kalau bisa dipikir dulu. Itu supaya ya tadi dampaknya seperti yang kita lakukan. Selain kita juga berpikir seperti itu, kita juga harus punya sasaran, punya tujuan. Jadi diharapkan saat ini peserta itu aktif supaya kegiatan ini bermanfaat. Mungkin yang sudah ikut sebelumnya bisa paham dari model membuktikan kalau Bapak Ibu hanya menyimak saja tidak bertanya, itu tidak ada kenaikan know-how yang akan didapat atau kendala yang dihadapi tidak terjawab karena ada pertanyaan tapi sungkan nanya. Boleh memotret, bisa minta waktu kalau saya kecepatan. Saya sendiri belum buka, tapi Pak Ade katanya membuat tayangan-tayangan yang saya ajarkan ini dimasukkan ke IG channel. Mungkin Mbak Bonita bisa ngecek gitu ya. Oke. Ibu, mohon maaf, IG channelnya apa ya, Bu? Nggak tahu saya di YouTube. Ya. Makanya nanti atau chat ke Pak Ade atau Mbak Bonita bisa coba cek ya. Iya, Bu, Saya coba waktu saya itu cek cuma dulu, Bu. dikasih ininya apa copy video yang sebelum dimasukkan. Ya di situ Oke. nama saya masih N-nya kebanyakan ya sudahlah karena saya tanya kalau mengkoreksi itu lama ya sudah nanti berikutnya saya bilang gitu. Terima Oke. kasih, Bu. Ya nanti Pak Ade ada di grup juga kok bisa ditanya. Jadi bagi yang berminat kita selain ketemu minggu ini juga kita berdialog di WAG. Jadi mau ada share itunya linknya sudah pernah saya share. Mungkin Mbak Bonita bisa ini yang ini ya yang dialog. Kalau yang belajar memang sudah penuh. Nah kalau ada yang ingin meneliti ini silahkan difoto. Orang-orang yang bisa dikontak. Kalau saya sama Pak Tasif sih free ya. Tapi yang lain tentunya ya mesti bayar pulsanya, mesti effortnya karena mereka kan bukan, kalau saya sama Pak Tasif kan memang pekerja sosial saja karena ingin siar. Oke. Nah, yang kelas pensim tadi buat yang baru tahu dikoordinir sama Mbak Bonita yang sudah jalan, yang sudah terdaftar tanggal 18, 22 Juli sama 16 Juli karena tanggal 9 itu kan hari raya ya. Dengan jadi sebetulnya honor instrukturnya untuk 3 jam 4 jam itu kan 1,5, jadi sekitar 100.000 per pertemuan 4 jam, jadi jam 8 sampai jam 12. Jadi yang tahap 1 ini adalah tahap basic banget, jadi bagaimana cara membuka fanzine, jadi buat cara ngisi equation dan sebagainya sampai ke PPT. Tapi belum tadi ya mungkin mewarnai ya tapi belum sampai ke yang tadi yang aneh-aneh bikin misalnya dashboard dan sebagainya itu ya. Tapi sesuatu saya juga sampai sekarang nggak bisa bikin dashboard, cuman ya paham saja dulu dan bisa menggunakan dan bisa digunakan untuk CR yang selanjutnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ibu, kalau maunya belajar pensim itu dari dasar itu kira-kira butuh berapa? Berarti ada, boleh Kenapa, dikatakan Pak? ada untuk belajar pensim. Kan tadi Ibu katakan bahwa yang kalau maunya awal-awal dasar kan baru cara membuka dan Kalau sebagainya. pengalaman saya 4 jam itu cukup. Cukup ya, Bu Nanti ya? selanjutnya kan kayak gini loh, Pak. Explore Sekali lagi sendiri. bukan belajar sistem dynamic yang dibilang Pak Taslim, Siap. nggak ada kaitan sistem dynamic sama pensim, sama Yes. software. Dia hanya tools. Tapi pemahaman sistemnya yang susah. Kalau belajar software sama dengan Bapak belajar PPT, belajar Word itu aja, Pak. Kan bikin Oke. PPT kalau mau sampai ini ya lama, tapi begitu dengan 4 jam kan Bapak mesti udah pinter PPT. Bahwa nanti Bapak bisa
nambahin efek ini itu kan ya sambil jalan lah, belajar sendiri. Siap, Ibu. Saya aja yang PPT merasa masih pemula banget, bisa ngalahin Mbak Bonita, ternyata banyak nggak taunya dia. Ya Mbak Bon? Iya Bu, jadi mungkin kalau fansim itu lebih ini ya Bu, ada Software. tambah kurangnya gitu ya Bu, kan fansim dia kan nanti ngeliat Ya tambah kayak kurang gitu. PPT aja, kayak Microsoft lain. Tapi kan Gitu. untuk nentuin dia kenapa ditambah atau dikurang ini kan Bu, yang sebenarnya harusnya lebih paham kan. Kalau Dimana itu harus paham konsep. Makanya kita harus ngerti SD-nya ya Bu, sistem dinamiknya Ya gitu. nggak bisa kalau itu bukan software. Ya, benar. Ya, Jadi emang itu yang sekarang harus sama-sama gitu ya Bu, sama-sama. Ya, dan itu kalau mau banyak belajar nanti di sini juga saya ulas akan bisa. Baik, terima kasih, saya lanjut. Kecuali kalau ada yang mau menyela. Alhamdulillah. Jadi tolong yang ikut di grup ini jangan lagi nyebut bahasa Indonesianya sistem dinamik. Sakit kepala nanti saya. Karena artinya lain. Bahasa Indonesianya itu dinamika sistem atau Bapak Ibu nyebut dalam bahasa Inggris sistem dinamik, dimiringin, selesai, atau pakai apostrof. Karena kalau sistem dinamik itu chaos system dan sebagainya artinya udah lain. Kalau masukin jurnal kelihatan bodohnya nanti kita. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sesi pendahuluan. Jadi ini saya buat setiap kali diakhiri dengan ini dan judul karena akan dipotong oleh Pak Ade menjadi sesi per fokus topik. Baik, ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjutkan. Nah, ini yang kalau menurut Mbak Bonita katanya jarang ditemui di YouTube ya, Mbak? Karena saya mengajarkan SD ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar. Contoh, kita saat ini, ya kita sebagai manusia, itu kadang sotoy, kadang ini melakukan aksi dan informasi karena ya feeling aja. Atau juga kalau seorang yang individualis nggak butuh orang lain, saya bisa bertindak mampu sendiri. Atau orang gila. Orang gila itu juga melakukan aksi dan dia tidak peduli pada lingkungannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas, Ibu. Jelas ya. Benar ya, kalau orang gila itu kan nggak peduli sama yang lain ya. Benar. Sama orang autis, Bu. Ya. Autis masih kadang-kadang bisa, Pak, menerima informasi. Anak teman saya bisa keterima di ITB, padahal autis. Ya, jadi tergantung kadarnya, betul. Kita dapat petunjuk dari Allah melalui Quran, hadis kalau Islam dan yang lain kita melakukan doa dan aksi mohon pertolongan Allah. Kita juga punya manusia teman orang lain yang kita juga seperti saya hari ini mengajar. Dan dari Bapak Ibu tadi Pak Tuko ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang komentar dengan alam. Jadi sekarang juga ada hujan, saya juga menggunakan sumber daya listrik yang didapat dari alam. Dan saya juga melakukan aksi terhadap alam, misalnya lampu dinyalakan karena gelap. Saya juga menggunakan laptop untuk mengajar ini. Dan dari teknologi kalau sudah jelek, nggak kepake, dibuang. Jadi sampah, jadi limbah. Dari kita, Bapak Ibu juga buka laptop untuk ini dapat informasi, juga bertanya. Nah, ini interaksi dari laptopnya sendiri memberikan informasi, sayanya juga ngelihat, melakukan aksi, ngeklik. Dan saya ngajar sekarang, ini misalnya saya sebelumnya berdoa. Tadi saya bismillah. Dan insya Allah saya yakin apa yang saya sampaikan itu diridhoi Allah. Karena niat saya baik. Dari ini saya ngeklik laptop. Laptopnya nyala. Saya tanya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. Itu aja jawaban yang ke sana. Oke. Terus Bapak Ibu juga ngelihat ke laptopnya. Oh, gambarnya gerak. Dapat informasi dari laptopnya. Paham? Jadi inilah berpikir sistem. Jadi bukan literal.
Karena apa yang kita lakukan sebetulnya selalu ada feedbacknya. Nah, sekarang apa tujuan hidup kita? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Apa tujuan hidup kita? Kata Bu Anida, kita kalau mati masuk surga ya Bu Anida? Halo? Amin. Berikan Iya nggak? manfaat Atau ke yang ada lain, orang Bu. yang nggak punya tujuan hidup? Halo? Memberikan Iya kan? manfaat ke yang lain, Bu. Ya artinya kalau kita tujuan memberi manfaat ke yang lain, kalau Bapak dapat informasi, oh yang disampaikan Bu Ina itu bagus, kan di-share ya? Iya Pak Tutuko? Tapi Halo? Bu, benar, Atau- setuju. Ya, Nah jadi tergantung tujuannya. Jadi kalau kita punya tujuan hidup masuk surga, misalnya saya ini ada kesempatan, itu pedagangnya nggak ada, kayaknya ada bisikan, ambil aja lah. Lumayan, kan masih banyak, dia pasti nggak tahu. Tapi kalau yang punya pemahaman ini, Allah ada, pasti melihat. Nanti ada catatan malaikat kiri kanan yang ini. Paham? Kalau kita Yes, punya Bu. tujuan hidup, kan ada orang yang ditanya, apa tujuan hidupmu? Saya nggak punya tujuan hidup. Itu karena sudah depresi, sudah ini kan begitu ya? Halo? ya, Iya. Bu. Jadi dalam berpikir sistem, dalam segala hal kita harus punya tujuan karena dari model kita sudah buktikan kemarin. Ada gap, ada kondisi kita saat ini ada gap, nanti ada upaya. Kalau ada kemauan, kemauan itu di-trigger dari kita punya tujuan dulu. Paham? Iya, Ibu. Oke ya. Jadi berpikir sistem buat yang baru dan yang lama itu adalah suatu pendekatan yang diperlukan manusia untuk mendapat memaham persoalan di dunia ini dengan menyeluruh. Jadi nggak hanya sepotong dan demikian pengambilan keputusan pilihan aksi dibuat terarah dari sumber-sumber persoalan yang dapat mengubah sistem secara efektif. Minggu lalu sudah dicontohkan WHO menyarankan waktu tahun 50 karena ada wabah malaria di Sulawesi disuruh pakai DDT, semprot DDT. Karena tidak dengan batasan ambang yang sesuai kajian, ya DDT-nya ini akhirnya semua tidak hanya nyamuk yang mati, yang memakan nyamuk pun terkontaminasi DDT, cicak segala macam ikut mati. Karena cicaknya mati dimakan kucing, kucingnya mati. Kucingnya mati karena kekebalannya beda kan, tikus merajalela. Tikus merajalela bikin sakit pes. Terus tadi karena begitu pemakan ulat bulunya juga ikut mati, ulat bulu merajalela karena di sana atapnya dari jerami, jeraminya dimakan, rumahnya ambruk. Jadi ada sudah dua bencana. Selain itu air susunya juga tercemarin DDT. Jadi sudah 3 masalah. Jadi dari satu persoalan saja kalau tidak dipikirkan, tadi nggak dipikirkan dampak dari DDT itu apa, itu sama. Dan kalau kita lihat yang sekarang, itu kalau di TV kan sering lihat ya, makanan pakai formalin, pakai pewarna tekstil. Halo? Ya, Ya. Bu. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan? Diem aja kan? Ya Jadi kan? dimakan manusia ya, Bu ya. Masuk dimakan itu anak sekolah. Teman anak Iya. saya baru baru masuk ITB sudah gagal ginjal. Cuci darahnya tiap 4 jam sekali. Nyuci sendiri sampai sekarang. Kebayangkan? Tapi kita kan diem aja. Nggak ada yang klaim ke pemerintah. Katanya peduli nilai-nilai Pancasila. Kasihan deh loh. Oke ya, paham? Ya, itu yang arti kata-kata lebih menyeluruh berarti ya, Bu ya. Jadi nggak cuma Iyalah. hanya melihat dalam satu aspek, tapi lihat juga dampaknya dengan Iya, kalau persoalan. ditanya, Bu, mereka sederhana. Kenapa, Bu, tahunya kok masih dipakai formalin? Habis kalau enggak gampang basi, Bu. Saya rugi. Artinya dia karena nggak paham aja kan bahwa formalin itu merusak ginjal segala macam. Nah, peredarannya mudah. Nah, kalau mau, kita bisa ajarin dia. Bu, Pak, nggak usah pakai formalin. Pakailah garam. Itu pengawet alami, kan nggak bahaya, paling darah tinggi. Kan bisa dicuci, Pak. Kan ada caranya. Kalau mau nyerap, tahunya direbus dulu.
nanti garamnya kan berkurang. Oke? Iya, setuju Bu. Nah, apakah Bapak Ibu lakukan? Enggak, Bu, kan bukan urusan saya. Terus urusannya sopo? Padahal anak cucu kita ada yang kalau nggak bawa pengawasan dia ikut jajan. Itu pewarnanya tekstil biar kinclong. Saya mengajarkan semua yang kalau beli di binaan saya yang BNU, saya non pengawet, non apa dengan pewarna alami. Loh, warnanya kok bisa ya pakai bit gula, pakai ubi ungu, pakai bunga teleng, banyak. Makanya nenek moyang kita kan umurnya sampai 100, 90. Nggak ada sakit kanker, gagal ginjal, gagal ini dulu mah. Tahu-tahu meninggal aja. Oke? Jadi tolong. Ya Bu. Nah, bedanya kalau ini yang sering disebut system thinking, sedangkan dinamika sistem adalah metodologi umpan balik kompleks. Ini kalau disimulasikan pakai Vensim, pakai PowerSim, pakai yang lain, sehingga kita bisa simulasikan, itu namanya sistem dinamik. Oke? Dan kalau di negara lain itu diajarkan sejak dini, sehingga cara berpikir, pola berpikirnya itu nggak linear lagi. Oke? Jadi kalau kita lihat proses keputusan itu harus jelas. Tujuan yang diinginkan itu apa? Terus posisi saat ini, karena kondisi kita misalnya Bapak Ibu tadi, saya muridnya Bu Ami, saya disuruh ikut. Tujuannya apa? Ya cuman karena disuruh, nggak punya tujuan. Posisinya sekarang saya belum tahu ST-ST. Tujuannya kagak ada. Di sini nggak ada, ya gapnya kagak ada. Oke? Jadi kalau posisi saat ininya tinggi, ya sudah paham SD-ST, tujuannya tinggi, ininya paham, ya ininya rendah kan? Iya. Tapi kalau tadi nggak punya tujuan, berarti 0, posisi saat ini berapapun, ya gapnya jadi minus kan, jadi 0 kan, nggak ada gap kan? Oh saya nggak punya tujuan. Nah kalau tadi misalnya, oh saya benar Ibu, tadi memang saya nggak punya tujuan. Sekarang saya tujuannya pengen paham lah apa yang diomongin Ibu tadi untuk kehidupan sehari-hari. Nanti saya mau coba deh, saya terapkan. Berarti sudah ada tujuan. Posisinya nggak tahu, ininya 0, tujuannya ada. Katakan tujuannya 5, berarti gapnya 5 ya. Halo? Ya, setuju Bu. Jadi ini namanya hubungan kausalitas. Jadi ngelihatnya 2 unsur, bukan semua. Nah, tergantung punya kemauan nggak? Kalau punya kemauan, ada kemauan, pasti gapnya akan makin kecil. Kalau kemauannya gede, gapnya jadi kecil kan? Ya Bu, karena dengan kemauan yang tinggi itu kan pasti Kalau tujuannya ininya bisa gede, ini kecil, hubungannya searah atau berlawanan? Halo? berlawanan. Berlawanan. Berlawanan, Bu. Jadi positif atau negatif? Negatif. Negatif Bu. Pinter. Ada yang masih nggak paham? Kita lanjut ya. Nanti makin ini Diulangi Bu, namanya diulangi Bu. Ibu, hubungan izin diulangi. kausalitas negatif. Bu Ina Kalau tolong gap- di Kalau Ulangi, Bu. kemauannya Bu Ina, gede, sorry. iya. Ini diulangi. Kalau kemauannya besar, gapnya akan kecil kan? yes. Artinya Ya. kalau ini besar, ini kecil, itu namanya berlawanan kan? Ya. Ya. Kalau berlawanan itu tandanya negatif. Kalau searah tandanya positif atau kadang pakai O, opposite. Jadi hubungan kausalitas negatif itu artinya bisa mengurangi, bisa juga hubungannya berlawanan. Kalau hubungan kausalitas positif bisa menambah, bisa juga hubungannya searah. Contoh, kelahiran, kalau ada yang lahir menambah populasi, itu menambah. Gitu, tapi makin banyak populasi, makin banyak yang lahir, itu searah. Karena enggak populasi nambah kelahiran. Paham? Paham Ya, Ibu? Itu perlu Oke. dicatat. Sekarang usaha untuk mencapai tujuan. Kalau Ibu sebelum gapnya- izin Bu bertanya Bu sebentar. ya monggo. Variabel katakanlah pada pencapaian ini berarti nilainya bisa positif dan negatif ya Bu ya, tergantung daripada kalau kita melihat dari tujuan berarti dia
gapnya positif, tapi kalau kita melihat dari posisi aktual bisa negatif, kalau kita melihat dari kemauan bisa negatif, artinya nilainya itu bisa positif sama bisa negatif ya Bu ya? Tergantung Pak, tapi dalam dunia nyata jadi jangan cuma matematis. Mungkin nggak Bapak kalau ini posisinya sekarang misalnya saya lagi jelaskan hubungan kausalitas, Bu Anida, Bu Susana, Bu Triana udah paham. Posisinya sudah paham. Pastikan dia bikin tujuan yang lain, Pak. Di atas ini. Masa terus tujuannya dinolin? Saya pengen dengerin, Bu Ina mau cerita apa lagi ya dengan hubungan kausalitas itu. Ya enggak? Ya Yes. gapnya selalu ada. Kalau misalnya tadi dia nggak akan negatif, dia langsung kabur aja. Check out, keluar, left. Ngapain? Yang diterangin Bu Ina saya sudah tahu semua. Iya enggak? Di dunia nyatanya demikian. Jadi kita membuat model itu sesuai dunia nyata. Bukan cuma angkanya bisa positif, bisa negatif. Misalnya nanti ini tentang investasi. Kan nggak mungkin investasinya negatif, rumahnya dibongkar gitu. Kalau ini misalnya Bapak butuh kapasitas ini, saya posisi aktualnya sekarang sudah 100 ton. 100 orang bikin gedung ini, kapasitasnya bisa diisi pertemuan tuh 100 orang. Tujuan yang diinginkan, ada yang booking cuma buat 50, bukan gedungnya yang saya bongkar kan. Saya nggak nyiapin gedung baru. Paham? Iya, gitu. Jadi harus dilihat nanti secara ininya. Tapi poin saya adalah harus dilihat, ini kita ngomong hubungannya ya. Oke, jadi bukan angka. Tadi saya mencontohkan angka supaya mudah untuk dilihat. Kalau gap pencapaiannya itu tinggi, tadi nggak tahu apa-apa, pengennya gede, pengennya bulan depan saya lulus tesis pakai dinamika sistem. Posisi saya itu nggak tahu sama sekali, itu namanya Mbak Bonita orangnya ada, tapi bisa. Gap pencapaian tinggi, tapi usaha dia harus tinggi untuk mencapainya. Paham? Iya, positif. Hanya dia biasa aja nggak jadi sekarang, nggak jadi YouTuber. Oke, kalau usaha mencapai tujuan itu, jadi ngelihatnya searah ya. Pasti posisi aktual tadi belum tahu diagram ini tanda positif negatif ini apa, sekarang jadi tahu kan? Halo. Iya, Iya, tapi saya iya, masih itu Bu, masih kurang paham yang tadi yang dengan kemauan itu Bu, kalau bisa diulang. Ya gini Bu, kalau Ibu punya kemauan, nggak ngerti kan sekarang terus nanya kan? Iya, Berarti kan kemauannya tinggi, begitu nanya supaya gapnya ini jadi tahu kan sekarang? iya, iya. Jadi kecil kan atau jadi nol malah. Tadinya nggak tahu jadi tahu kok. Iya nggak? Iya, Ayo. iya Bu. Jadi karena kemauan ingin tahunya tinggi, Ya, berapapun mau di value 10, berapa itu kan cuma valuable aja. Sebetulnya kan sama dengan yang Pak Tasih selalu contohkan cinta. Kita kan nggak bikin cintaku sedalam lautan kan nggak ada apa nggak ada aja kan. Itu iya, tadi ada kemauannya sehingga mau bertanya kan. iya, Saya kurang paham, saya jadi tahu, saya jadi jelaskan, Ibu jadi paham. Kalau paham kan gapnya sudah nol ya. iya, Kalau tadi nggak paham jadi paham kan. iya, Maunya ada, tinggi, ini berarti ada, positif, jadi nol. Jadi kecil kan? Jadi kan iya, berlawanan kan hubungannya. iya, Berlawanan itu bisa pakai simbol O, bisa pakai simbol min. Paham sekarang? oh, Halo? iya, baik Bu, baik. Sama. Jadi tadi juga kalau usaha mencapai tujuannya besar kayak Bu Bonitas yang malam ini walaupun nggak masuk akal sebetulnya bikin tesis 10 hari tapi bisa. Jadi diterima sudah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Itu hebatnya Bu Bonita itu memang anak buruh. Iya. Oke. Jadi dengan mencapai kalau itu pasti makin banyak usahanya, kendalanya makin tinggi nggak? Bu Bonita makin banyak nggak tahunya nggak? Halo? Iya, Bu. Kalau kendalanya banyak. Ini banyak, berarti positif. Positif. Kalau kendalanya ini ada pendampingan atau kebijakan yang lain, intervensi pemerintah atau ini kendalanya. Kalau intervensinya gede, kendalanya akan Berarti berkurang ya? kurang. Jadi tandanya akan minus. Pinter. Nah, kalau kendalanya besar, sisi pencapaiannya kecil atau besar? Nambahnya tadi. Kembali. Kalau kendalanya kecil, pencapaiannya kan tadi kalau nggak ngertinya sedikit,
atau sudah terjawab akan besar. Berarti berlawanan atau searah? Cuma mau nanya itu aja. Berlawanan. Berlawanan, jadi negatif. Nah, ini membentuk loop. Ini namanya loop positif. Loop negatif atau reinforcing. Ini negatif, positif, positif. Ini loop, ini ke sini enggak loop. Ini kan ke sini berarti. Jadi kalau ada current position sekarang, ini ke sini negatif, positif, positif, negatif, jadi loop positif. Jadi kalau jumlah negatifnya genap itu positif, kalau jumlah artinya ganjil itu ganjil. Itu. Jadi ini adalah loop positif tadi. Artinya itu. Nah, kalau misalnya tadi Bu seperti tadi yang bertanya hanya pengen tahu kausalitas, nah sekarang sudah tahu, pasti dengan sendirinya kan ada dengan jeli waktu tujuannya jadi beda. Yang tadinya cuma sekedar pengen menyimak karena disuruh Bu Ami, oh kok menarik ya, tujuannya jadi mau ikut terus. Yang tadinya cuma ya saya mau sekedar ini aja 5 menit di onin, habis gitu nggak on cam, matiin, terus saya ya sudah dengan kegiatan yang lain. Paham? Tapi begitu terus nggak jadi. Jadi yang tadi tujuannya hanya sekedar supaya kalau nanti di absen Bu Ami jadi sudah ikut, kalau ditanya kemarin ikut. Yang ikut itu laptopnya. Betul, Bu. Bu Ina izin bertanya ya? Iya, dengan senang hati. Iya, Bu. Ini betul yang itu maksudnya apa, Bu? Sebentar, saya penasaran. Kadang begitu, kalau nggak minat ya. Ya sudah, makanya kan nggak salah kan. Nah, ini namanya model, Bu. Untuk media dialog. Kenapa saya ulang-ulang pakai ini? Supaya saya, kalau saya bilang, ayo bertanya, jangan ini. Kalau jangan gini kan dengan sendirinya sadar kan? Oh iya ya. Kalau saya cuma kamera dimatiin, terus ini saya mute, terus saya keliling jalan-jalan, sambil ini, pokoknya nanti kalau ditanya, di absen ada di situ. Kalau nanti dengan panggilan, ayo kita foto, on cam, foto, gitu. Oke? Ya tadi monggo silahkan yang mau bertanya. Iya Bu, yang intervensi atau kebijakan atau pendampingan itu kan minus ya ke arah kendalanya. Tapi kalau kendala ke posisi aktual saat ini, kenapa bukan plus ya Bu ya? Coba, kan ngelihatnya tadi saya bilang harus satu-satu. Kalau kendalanya banyak, kendala itu Ibu banyak yang nggak tahu, nggak ini kira-kira ilmu yang didapat nambah atau kurang? Nambah atau enggak? Misalnya ini juga bisa hubungannya bisa berkurang, bisa juga berlawanan. Kan kalau kendalanya banyak, bingung Bu Ina ngejelasinnya nggak jelas, udah saya matiin aja. Kan berkurang yang tadinya sudah paham jadi nggak paham. Oh baik-baik. Atau bisa juga ini posisi saat ini bukan ini, tadinya 10. Nah, ngalami kendala 5 ya tetap 10 karena kendalanya banyak nggak nambah-nambah. Paham? Iya. Kalau tadi contohnya Bu Bonita banyak dapat ini, saya marahin, nggak benar-benar Batak yang tahan banting, nggak nangis, saya marahin, saya maki-maki, oke. Ya, ininya nambah terus kan, kendalanya makin berkurang. Benar 10 hari model jadi. Profesornya aja mungkin kaget ya Bu ya. Berkat doa orang tua luar biasa. Sekarang sudah jadi benar Bu Susana, sekarang jadi pakar, dia yang disuruh membimbing yang lain. Rasain loh. Ya, Bu, udah nggak gemeter lagi ngomongnya dia. Iya, luar biasa. Oke. Paham ini? Ya Bu, makasih. Jadi ini bisa dipakai untuk apapun. Ini namanya model generik. Bisa, nanti saya tunjukkan ininya. Oke. Ini ada loop lagi. Ini loopnya kemana? Muternya ke sini. Set. Dari sini ke sini, tadi kan ada tujuan baru, ada gap, terus ada usaha, ada kendala. Nah, ke sini. Ini boleh aja dikasih nama IOI. Apa? Tanya dong, untuk loopnya, untuk reinforcement sama balancing nih, kalau maunya R1 itu, loopnya dari posisi aktual, kemudian... enggak, Pak. Loop itu bisa dari sini. Dari usaha, ini bisa dari gap, bisa dari mana aja. Bukan, yang saya mau tanya Bu, untuk R1-nya itu. Nah, loopnya itu boleh dari mulainya mana aja, Pak? Boleh dari Oke. R1 bisa dari sini, misalnya saya mulainya. Dari sini, ke sana, ke sini, ke sini. Berarti itu yang biru ya Bu ya, yang Ya, R1. yang ini. Ya, terus yang kemudian R2, B2, B1 yang ini.
Berarti R1 itu nilainya negatif ya, Bu ya? Bukan, Pak. Nah, Bapak teh udah ikut kok nggak ini. Lah kan Reinforcing bukan yang nilainya negatif. Ini nggak mencerminkan loopnya, loop Ah, negatif. Bisa iya. jadi gini loh, Pak. Ini kalau ininya kenceng, loop ini kenceng, loop ininya kecil, ya pasti menang, gitu, Pak. Kalau negatif sama positif, ya loop negatif sama loop positif itu nanti hubungan ininya, Pak, grafiknya. Kalau positif itu naik gini terus kurvanya. Kalau negatif itu bisa begini, bisa naik terus nanti saturated. Kalau negatif ketemu positif, gitu, Pak. Oke, Jadi Bu. tidak ada hubungan. Sebentar, Bu. Sekalian itu menggerakkan pemahaman saya, Bu. Kalau R1 itu berarti artinya apa itu, Bu? Kalau maunya kayak gitu. Berarti Artinya dari apa? Nanti Bapak cari di sini artinya apa. Kalau aktual posisi Bapak tadi baru masuk itu nggak ngerti positif negatifnya loop, ngerti? Terus ini ada gap, Bapak nggak ngerti, terus sekarang usaha dengan bertanya, saya jelaskan. Nah ini kan berarti ada upaya pemahaman ya, saya bisa kasih nama loop ini ada loop untuk peningkatan pemahaman Pak Tetuko. Yes. Oke kan? Bisa kan? Jadi apa loop R1? Adalah peningkatan pemahaman peserta. Oke. Iya, terserah. Kemarin kok Ibu kasih namanya upaya peserta boleh. Karena usaha itu kan dari peserta. Siap. Nah, yang Terus yang dominan itu. Terus yang B1, Bu, yang B1. B1, misalnya B1 itu kan muternya di sini ya. Ini apa Muternya, pilihannya? oke. Adalah Yang biru ditambah hijau ya, Bu ya. ya ininya enggak lah, Pak. Kan Ya, pinteran. artinya yang Ya, biru ya pinggir-pinggir terserah lah. ditambah hijau. Kalau nanti gambarnya saya pindah ke sana, Bapak muternya gitu, bingung lagi. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan cuma gambar. Itu yang perlu dipahami. Dan ini muter gini kan, Pak. Nah, sekarang apa mau dikasih nama? Ini dari posisi ada gap, terus usaha bertanya, Bu Ina ini sebagai pendamping menjawab, saya jadi tahu gapnya jadi kecil. Oh, ini adalah interaksi saya dengan pembimbing. Boleh kan saya kasih nama gitu? Iya. Kalau ini adalah upaya Bapak sendiri, ini adalah upaya bersama kita dengan peserta yang lain untuk memahami satu masalah. Oke? Berarti B1 itu kaitan dengan orang lain juga. Kalau R1 usaha saya sendiri gitu, Bu. Bisa jadi kalau ini Bapak abaikan, nanti yang berikutnya saya tunjukkan Pak Habibie ngabaikan ini. Tapi ini dari kemauannya tuh muter ke sini juga. Dia berusaha mengatasi kendala sendiri. Kan ada beberapa yang diarahkan Pak Tasif terus pundung. Berarti dia berusaha menyelakukan sendiri kan? Ininya dibuang. Bisa. Karena nggak cocok. Oke? Rina bisa ikut komentar kan? Monggo. Siapa ini? Halo. Ya. Pak Safrudin. Silakan, Pak. Hah? Iya. Pak siapa? Pak Safrudin, Bu. Oh, Pak Saf, monggo Pak Saf. Apa kabar? Iya, kalau Papua, halo. Iya. Baik, alhamdulillah. Tadi mungkin pertanyaan tadi itu karena kan ini Ibu tadi kalau loopnya ke sini, ini negatifnya 1, terus ini positif, ke sini positif. Harusnya ini di sini balancing yang sini. Yang mana? Yang ini. Yang R1. Enggak, orang ini negatif kok, Pak. Ini negatif 1 kan, Bu? Yang bilang ini positif siapa? Ya, ini iya negatif 1 kan berarti R kan loop negatif kan, Pak? Harusnya balancing. Oh iya, maaf. Balancing. Kebalik. Betul, ya, Pak. Yang aduh, ini yang ini salah masang ya. ini. Iya, betul. Minggu lalu saya lupa. Ini loop negatif. Ya. Loop negatif itu balancing. Sorry. Betul. Ya, Loop positif Bu. ini ya, makasih kritiknya. Sorry menyori. Kita benerin aja ya biar nggak jadi musibah terus. Ya, Bu. Ini adalah loop. Nah, ternyata yang mau mikir baru 1. Oke. Jadi balancing. Berarti B1 ya, Bu ya, bukan ini R1 ya, Bu ya. Positif, ini reinforcing. Sorry. Nah, yang ini set. Positif, negatif. Ini loop enforcing. Tuh kan.
Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya apa caranya? Nah. Oke, di save.